Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Hari ini kita kembali belajar merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar mengenai Injil Lukas. Untuk itu, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Kau pertemukan kami dengan pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan pagi hari ini kita boleh belajar mengenal akan kehendak dan rencana-Mu melalui firman Tuhan yang ditulis oleh para penulis Alkitab, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud-maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, biarlah hikmat surgawi menaungi kami semua, sehingga kami mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan melanjutkan dari Lukas pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat 42 sampai ayat 44 saja. Dengan judul yang diberikan oleh LAI, Yesus mengajar di kota-kota lain. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar radio suara Abdi Allah mengikutinya dengan membaca di dalam hati. Ayat 42, ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia lalu menemukannya dan berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Dan Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Injil adalah kitab yang membicarakan dan mengajarkan mengenai kehidupan Yesus. Karena sesungguhnya ketika kita memberitakan Injil, kita sedang memberitakan apa yang dilakukan oleh Yesus dan apa yang diajarkan Yesus sesuai dengan rencana Allah bagi keselamatan manusia, bagi pemulihan hidup manusia, sesuai dengan apa yang diperkenan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil terkenal dengan 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau kita melihat Injil Lukas khususnya mengajarkan atau menyampaikan mengenai bagaimana Yesus sebagai manusia itu mengerti akan rencana Allah dan melakukan di dalam kehidupannya. Dan ini menjadi contoh bagi kita semua sebagai manusia untuk kita mengerti apa yang penting di dalam kehidupan kita yang menjadi rencana Allah yang harus diwujudkan di dalam kehidupan kita. Khususnya bahwa pemberitaan Injil merupakan sesuatu yang penting, ya. Pemberitaan Injil menjadi sesuatu yang penting bagi setiap kita pengikut Kristus. Setiap orang yang mengenal Tuhan dan dia menjadi pengikut Kristus, maka kewajiban pemberitaan Injil menjadi pemberitaan yang penting. Bukan sesuatu yang harus ditawar, bukan hanya orang-orang tertentu yang memiliki tugas ini. Karena di dalam Matius 28 jelas dikatakan bahwa jadikanlah segala bangsa muridku, ya. Ketika Yesus mau naik ke surga, dia menyatakan amanat agungnya. Jadikanlah segala bangsa muridku. Dan Tuhan memberikan satu janji bahwa kalau kita melakukan di dalam amanat agung ini, melakukan pemberitaan Injil, mentaati amanat agung, maka Tuhan berjanji menyertainya.
menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Oleh karena itu menjadi sesuatu perintah yang penting dan harus dilakukan. Oleh karena itu di dalam Injil Lukas ini Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya yang ditulis oleh Lukas, bagaimana kita sebagai manusia yang berkenan di hadapan Allah tahu tugas utamanya dan mampu melakukan pemberitaan Injil menjadi tugas yang penting di dalam kehidupan kita, anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu Yesus memberikan satu pola yang jelas, ya. Apa yang penting yang harus dilakukan, dan itu dilakukan betul di dalam kehidupan Yesus sebagai manusia. Yesus datang bukan untuk melakukan mujizat. Yesus datang bukan untuk memberkati manusia di dalam artian kemakmuran, keadilan sosial, meskipun itu menjadi dampak di dalam setiap ajaran yang benar di hadapan Tuhan. Tapi bukan itu tujuannya. Yesus datang adalah untuk memberitakan Injil, ya. Pada waktu minggu yang lalu kita belajar bagaimana Yesus datang menyatakan kuasa di dalam pemberitaan Injil itu. Oleh karena itu mujizat-mujizat yang dilakukan dalam rangka untuk menyatakan kuasanya di dalam pemberitaan Injil, untuk menyatakan 3 kuasa, yaitu kuasa pembebasan, ya, atas dosa, kuasa pembebasan atas kematian, atas maut, dan kuasa pembebasan atas kuasa iblis. Ya, oleh karena itu pola ini diberikan oleh Yesus terus menerus. Ketika kita melihat Lukas pasal keempat, Yesus mengajar di kota-kota lain, ya. Di situ juga ditulis juga dalam Markus 1 ayat 35 ayat 39. Kita lihat polanya di sini. Ketika Yesus sadar bahwa tugasnya adalah pemberitaan kabar baik, untuk menyatakan kuasa pembebasan atas 3 hal itu, ya, maka Yesus tahu apa yang dilakukan setiap harinya. Mari kita lihat polanya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang pertama adalah ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Kalau kita melihat di dalam Injil yang lain, maka dijelaskan bahwa tempat yang sunyi itu dia ngapain? Ya, dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Bapanya. Karena doa menjadi sesuatu yang penting dilakukan di dalam pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil adalah tugas yang sangat penting. Tugas dari siapa? Tugas dari Bapanya. Bapanya mengutus Yesus untuk melakukan pemberitaan Injil, yaitu melalui ajaran yang dilakukan sesuai dengan kehendak Bapa untuk memulihkan manusia, untuk menyatakan 3 kuasa yang kita sebutkan tadi. Memulihkan manusia dari dosa-dosa manusia dan dikembalikan kepada rencana Allah. Oleh karena itu sebelum melakukan pemberitaan Injil, maka komunikasi yang penting adalah komunikasi dengan Bapanya. Karena pemberitaan Injil bukan kehendak manusia, tapi kehendak Bapanya. Oleh karena itu Yesus harus melakukan sesuai dengan kehendak Bapanya. Pemberitaan Injil itu bukan dialog, tetapi trialog. Oleh karena itu harus dimulai dengan doa. Pemberitaan Injil bukan kehendak manusia, tapi kehendak Allah yang dinyatakan melalui kehidupan manusia. Oleh karena itu Yesus memberikan pola. Pola yang pertama adalah bagaimana dia berdialog dengan Tuhan yang ingin menyatakan bahwa pemberitaan kabar baiknya itu sesuai dengan kehendak Bapanya. Dia berdoa dulu, dia pergi ke tempat sunyi, dia berdoa. Karena doa menjadi hal yang utama yang menyatakan bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan bukan kehendak manusia, kehendak Bapa. Untuk menyatakan kehendak Bapa, maka komunikasi dengan Bapa itu menjadi sesuatu yang utama.
sebelum dia melakukan. Jadi ketika kita melakukan pemberitaan Injil, harusnya pemberitaan Injil itu berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Oleh karena itu dimulailah komunikasi dengan Bapanya terlebih dahulu, sehingga apa yang dilakukan itu sesuai dengan kehendak Bapanya. Baru yang kedua ayat 43 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka juga, di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Seseorang yang berkomunikasi dengan Bapa, encounter with God, tahu apa yang diinginkan oleh Bapanya, maka seseorang itu, apa yang dipolakan oleh Yesus, itulah yang memenuhi kehidupannya, itulah yang memenuhi hatinya, sehingga dia bisa sadar bahwa untuk itulah aku diutus. Yesus akan selalu melakukan prioritas utamanya. Seringkali manusia yang tidak melakukan prioritas utamanya, karena dia akan selalu digoda oleh prioritas-prioritas yang lain yang bukan prioritas utamanya dari Tuhan. Oleh karena itu, awal untuk memulai hal yang baru di dalam setiap hari, maka apa yang dilakukan Yesus adalah dia melakukan doa terlebih dahulu, mencari kehendak Bapanya, sehingga apa yang dilakukan di dalam hari-harinya itu adalah hal yang sesuai dengan apa yang dimaui Bapanya, bukan keinginannya dia sebagai manusia. Baru kemudian ayat yang 44, dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang menjadi pola. Ketika amanat agung dinyatakan kepada murid-muridnya, maka murid-muridnya mengikuti pola ini. Dimulai dengan doa, sehingga kita sadar bahwa apa yang harus dilakukan itu adalah menjadi prioritas utama, tugas utama yang harus dilakukan karena Bapa yang menginginkannya. Oleh karena jelas dikatakan, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi ini adalah memagari seseorang, memagari orang manusia untuk melakukan hal yang utama, sehingga dia tidak terpengaruh untuk hal-hal yang tidak utama, bukan prioritas-prioritasnya yang utama. Dalam pelayanan kita sering tergoda dengan prioritas yang tidak utama, ya. Kenapa? Karena kita tidak melakukan pelayanan sesuai dengan kehendak Bapa. Dalam penginjilan juga begitu, ya. Seringkali kita hanya berputar-putar di satu tempat, padahal dikatakan juga di kota-kota lain. Ketika kita tahu kemana kita harus pergi, maka kita melakukan pemberitaan Injil bukan hanya di satu tempat saja, ya. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi itu harus dilakukan secara serempak. Kalau kita tahu, maka kita harus pergi kemana, itu kita harus melakukan sesuai dengan prioritas yang diberikan Tuhan kepada kita. Baru kemudian ayat 44, dia baru memberitakan Injil. Jadi paling tidak 3 hal ini yang menjadi kesimpulan kita membaca dalam Lukas pasal yang keempat, ayat 42 ayat 4 sampai 44. Pertama adalah apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan pelayanan yang dipercayakan kepada kita, terutama ketika kita tahu bahwa prioritas utama kita adalah pemberitaan Injil. Yang pertama adalah doa, ya. Yang kedua, sadar akan panggilan kita, sehingga yang ketiga kita bisa melakukan tugas yang utama itu, tugas pemberitaan Injil itu menjadi sesuatu yang kita harus lakukan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Seringkali kita lupa memberitakan Injil karena kita tidak tahu tugas utama kita, prioritas utama kita. Karena kita tidak melakukan komunikasi lebih dulu kepada Bapa. Sehingga pelayanan seharusnya bukan karena apa yang kita inginkan, tapi karena kita tahu apa yang menjadi kehendak Bapa kita, dan kita melakukan pelayanan sepersis seperti apa yang diinginkan oleh Bapa. Jadi pemberitaan Injil menjadi sesuatu yang bersifat trialog, bukan dialog. Doa kepada Bapa, Bapa memenuhi hati kita. Kita tahu apa yang kita rencanakan, sehingga ketika kita memberitakan Injil, kita tahu kepada siapa kita harus memberitakan Injil. Karena disitulah Tuhan akan mengurapi, memberkati, menyatakan pimpinannya kepada orang yang kita beritakan,
sehingga orang itu akan mengenal Tuhan di dalam kehidupannya melalui pemberitaan Injil. Karena kuasa Roh Kudus yang mengubah hati dia dan kuasa Roh Kudus yang membuat mereka bisa datang kepada Kristus. Biarlah pagi hari ini melalui apa yang disampaikan yang menjadi pola yang baik, pola yang memang diajarkan oleh Yesus memenuhi setiap kehidupan kita para pelayan-pelayan Tuhan, memenuhi kehidupan kita para murid Kristus, sehingga setiap hari pola ini akan terus kita lakukan dalam kehidupan kita, karena kita tahu apa yang penting dan harus kita lakukan setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan pola yang baik, pola yang kami boleh contoh dalam kehidupan kami. Sehingga setiap hari apa yang kita lakukan, apa yang Engkau nyatakan, tugas-tugas yang Kau berikan, kami melakukan pola seperti apa yang Yesus lakukan. Sehingga ketika kami mencontoh apa yang menjadi pola Yesus lakukan, kami juga tahu bahwa apa yang Yesus lakukan itu sesuai dengan apa yang Bapa ingin lakukan dalam kehidupan Yesus, dan Bapa ingin lakukan juga melalui kehidupan kami semua para pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun juga berada, sehingga mereka mengerti akan pola ini dan mereka melakukannya juga di dalam kehidupan mereka sebagai murid-murid Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.